Di atas bukit, Andro berdiri diam, matanya yang merah perlahan kembali ke warna aslinya. Namun, di dalam pikirannya, ia mendengar suara Damar, jelas seperti seseorang yang berdiri di sampingnya. Andro, kau adalah kunci terakhir. Hanya kau yang bisa menghentikan roh itu sebelum semuanya hancur. Andro terisak. Ia hanyalah seorang anak kecil, dan ia tidak mengerti apa yang harus ia lakukan. Aku takut, Kak Damar. Aku tidak bisa melawan dia. Namun, Damar membimbingnya. Dengar aku, Andro. Ada sesuatu di dalam dirimu, darah keluarga kita mengalir dalam tubuhmu. Itulah kenapa dia memanggilmu. Tetapi justru darah itulah yang bisa menghentikannya. Kau tidak sendiri. Aku akan bersamamu. Andro mengangguk pelan, meskipun tubuhnya gemetar. Ia berbalik dan mulai berjalan ke arah lokasi penggalian, di mana sosok besar itu kini mulai membentuk lingkaran api di sekelilingnya, bersiap untuk membuka portal menuju dunia gaib. Ketika Andro tiba di lokasi, ia melihat pekerja-pekerja Suryo, termasuk Suryo sendiri, berlutut dengan mata kosong. Mereka tampak seperti boneka yang telah diambil alih oleh roh itu. Di tengah lingkaran api, roh itu berdiri tegak, menyeringai dengan wajah mengerikan. Kau akhirnya datang, anak kecil, kata roh itu, suaranya seperti ribuan orang berbicara sekaligus. Kau adalah pewaris terakhir. Dengan darahmu, aku akan sepenuhnya bebas. Andro merasa kakinya hampir menyerah. Namun, ia mendengar suara Damar lagi di pikirannya. Jangan biarkan dia menguasaimu, Andro. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Dengan napas berat, Andro melangkah maju, mendekati lingkaran api itu. Tiba-tiba, api mereda, memberi jalan kepadanya untuk masuk. Di tangannya, sebuah pisau kecil berukir simbol kuno, pisau yang Damar arahkan untuk ia bawa dari altar kuno yang tersembunyi di bukit itu. Pisau ini adalah milik leluhur kita, kata Damar di pikirannya. Hanya dengan ini kau bisa melawan kekuatannya. Andro berdiri di hadapan roh besar itu, yang kini menunduk menatapnya dengan penuh kebencian. Roh itu mengulurkan tangan hitam pekatnya, mencoba meraih Andro, tetapi anak itu, dengan gemetar, mengarahkan pisau itu ke depan. Dengan darah ini, aku mengakhiri kutukanmu. Teriak Andro, mengingat mantra yang Damar ajarkan kepadanya. Pisau itu menyala terang, dan ketika Andro menusukkannya ke tanah di tengah lingkaran, jeritan memekakkan telinga terdengar. Roh besar itu bergetar, tubuhnya retak seperti kaca, dan perlahan hancur menjadi debu hitam yang tertiup angin. Lingkaran api padam, dan tanah yang sebelumnya retak perlahan kembali seperti semula. Andro terbangun di pagi hari, di tengah bekas lokasi penggalian. Ia merasa lelah, tetapi ia tahu segalanya telah berakhir. Roh itu telah dihancurkan. Para pekerja dan Suryo terbangun dengan bingung, tidak mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Namun, saat Andro melihat ke arah bukit, ia merasa ada yang hilang. Damar tidak lagi muncul. Tidak ada suara di dalam pikirannya. Ia tahu, pengorbanan Damar telah sempurna. Roh penjaga itu telah meninggalkan dunia ini selamanya. Beberapa hari kemudian, desa benar-benar kembali tenang. Penduduk desa tidak lagi merasa ketakutan, dan tanah di sekitar bukit mulai dipenuhi tumbuhan hijau. Namun, Andro masih sering bermimpi tentang Damar. Ia melihat sosok pria muda itu berdiri di sebuah tempat terang, tersenyum kepadanya, seolah-olah mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Meski segalanya tampak damai, sebuah fakta yang mengerikan masih tersisa. Patung kecil yang ditemukan oleh Suryo ternyata tidak sepenuhnya hancur. Salah satu pekerja yang diam-diam mengambil sebagian pecahannya kembali ke kota, menyimpannya di rumah sebagai benda unik. Pada suatu malam, pecahan itu mulai mengeluarkan suara aneh, bisikan pelan yang memanggil seseorang dengan suara yang menyerupai Damar. Bangunkan aku. Dan siklus kutukan pun dimulai lagi, jauh dari desa, di tempat baru, dengan korban baru. Di kota besar tempat pecahan patung kecil itu disimpan, seorang pria bernama Hendry, yang merupakan salah satu pekerja Suryo, mulai mengalami gangguan aneh. Sejak ia membawa pecahan itu ke rumahnya, suasana di rumahnya berubah drastis. Lampu sering berkedip, suara langkah kaki terdengar di malam hari, dan ada bayangan yang tampak bergerak di sudut-sudut gelap. Pecahan patung itu ia letakkan di dalam lemari pajangan bersama benda-benda antik lainnya. Awalnya, Hendry merasa bangga karena ia yakin benda itu memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tetapi, semakin lama ia menyimpannya, semakin sering ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat patung besar yang menakutkan, dengan mata merah menyala, berdiri di tengah ruangan gelap sambil mengulurkan tangan ke arahnya.
Suatu malam, ketika ia pulang larut dari pekerjaan, ia menemukan pintu rumahnya terbuka. Henry merasa cemas, berpikir mungkin ada pencuri, tetapi tidak ada tanda-tanda barang hilang. Yang aneh, lemari tempat pecahan patung itu disimpan tanpa terbuka, dan pecahan tersebut tidak lagi berada di sana. Malam itu, Henry mencoba tidur, tetapi ia terus merasa gelisah. Terdengar suara bisikan dari dalam rumah, suara yang semakin lama semakin jelas. "Aku tidak akan pernah mati. Aku menunggumu." Henry terbangun dengan keringat dingin, lalu melihat bayangan besar berdiri di sudut kamar tidurnya. Mata bayangan itu merah menyala, sama seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Dengan napas tercekat, ia mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Bayangan itu perlahan mendekat, dan Henry merasa seperti tubuhnya tertahan, tidak bisa bergerak. Kemudian, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan udara dingin yang mencekam. Di desa, Andrew yang kini kembali menjalani kehidupan normal mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, ia bermimpi tentang pecahan patung itu, melihatnya berada di tangan seseorang yang tidak ia kenal. Dalam mimpinya, Damar muncul kembali, tetapi kali ini terlihat lebih lemah, hampir seperti bayangan samar. "Andrew, pecahan itu belum hancur," kata Damar dalam mimpi. "Roh itu masih mencari cara untuk kembali. Kau harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat." Andrew terbangun dengan napas memburu. Ia tahu ia tidak bisa mengabaikan mimpi ini. Meski masih muda, ia merasa bahwa beban kutukan ini masih menjadi tanggung jawabnya. Dengan bantuan pamannya, seorang lelaki tua yang memahami sedikit tentang hal-hal mistis, Andrew memutuskan untuk mencari lokasi pecahan itu. Pamannya membawa sebuah jimat pelindung dan kitab tua yang berisi mantra-mantra kuno. "Kita tidak bisa membiarkan pecahan itu tetap ada," kata pamannya. "Jika roh itu menguasai seseorang, ia akan semakin kuat. Kau harus kuat, Andrew. Kau adalah satu-satunya pewaris darah Damar." Andrew dan pamannya akhirnya berhasil melacak keberadaan pecahan itu di rumah Henry. Ketika mereka tiba, suasana rumah terasa sangat suram. Lampu-lampu rumah berkedip lemah, dan hawa dingin terasa begitu menusuk meski malam itu tidak ada angin. Mereka menemukan Henry duduk di sudut ruangan, tubuhnya gemetar, matanya kosong. Di depan Henry, pecahan patung itu tergeletak di atas meja, bersinar samar dengan warna merah. Ketika Andrew mendekat, Henry tiba-tiba berteriak dengan suara yang bukan miliknya. "Berani sekali kau datang ke sini. Kau pikir kau bisa menghancurkanku lagi?" Pamannya segera membaca mantra dari kitab tua, tetapi Henry, yang kini telah dikuasai roh itu, menyerang mereka dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Dengan susah payah, Andrew dan pamannya melawan, mencoba mendekati pecahan patung itu untuk menghancurkannya. Namun, setiap kali mereka mendekat, bayangan besar muncul, melindungi pecahan itu dengan tawa mengerikan. Andrew tahu hanya ada satu cara untuk menghancurkan pecahan itu. Ia harus menggunakan darahnya sendiri, seperti yang pernah dilakukan Damar sebelumnya. Pamannya mencoba mencegahnya, tetapi Andrew meyakinkan bahwa ini adalah satu-satunya cara. "Ini adalah tugas keluargaku, Paman. Aku harus menyelesaikannya," kata Andrew dengan tegas. Dengan pisau kecil yang sama yang pernah digunakan Damar, Andrew menusukkan ujungnya ke telapak tangannya, membiarkan darahnya menetes ke pecahan patung tersebut. Seketika, pecahan itu bergetar hebat, dan suara jeritan memekakkan telinga terdengar. Bayangan besar yang melindungi pecahan itu berteriak penuh kemarahan, lalu menghilang dalam ledakan cahaya merah yang menyilaukan. Ketika semuanya berakhir, pecahan itu hancur menjadi debu, dan Henry kembali sadar. Suasana rumah berubah menjadi tenang, seolah-olah kegelapan yang menyelimutinya telah pergi selamanya. Setelah kejadian itu, Andrew kembali ke desa dengan pamannya. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai, tetapi ia juga sadar bahwa darah keluarganya selalu memiliki hubungan dengan kegelapan itu. Untuk memastikan kutukan itu tidak akan kembali, Andrew dan pamannya mengubur sisa-sisa pecahan patung itu di sebuah tempat suci, jauh di dalam hutan, dan melaksanakan ritual pemurnian yang terakhir. Kini, desa benar-benar tenang. Tidak ada lagi bisikan di malam hari, tidak ada lagi mimpi buruk yang menghantui. Namun, di suatu malam, saat Andrew menatap langit berbintang, ia mendengar suara Damar untuk terakhir kalinya. "Kau telah melakukannya, Andrew. Terima kasih. Kini aku bisa beristirahat dengan damai." Andrew tersenyum, menatap bukit di kejauhan, tempat segalanya bermula. Meski pecahan patung itu telah dihancurkan dan desa kembali tenang, alam semesta menyimpan rahasianya sendiri. Di tempat lain, jauh dari desa Andrew, sebuah penemuan tak sengaja membuka babak baru dalam kisah kegelapan yang lama dianggap telah selesai.
Di kota kecil di pinggir hutan Sumatera, seorang pemuda bernama Galang yang bekerja sebagai penjelajah gua menemukan sebuah lorong tersembunyi di salah satu gua yang baru ia petakan. Lorong itu dipenuhi ukiran simbol-simbol kuno, simbol yang sama seperti yang pernah dilihat di patung kayu besar di desa Andro. Rasa ingin tahu Galang membawanya lebih jauh ke dalam gua, hingga ia menemukan sebuah ruang besar. Di tengah ruang itu, berdiri patung kayu yang hampir identik dengan patung yang dihancurkan Damar bertahun-tahun lalu. Bedanya, patung ini terlihat lebih besar dan tampak lebih utuh, dengan dua pasang mata yang tertutup. Ketika Galang mendekati patung itu, hawa dingin langsung menyelimuti ruangan. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang berat dan gelap, tetapi rasa penasarannya membuatnya tetap bertahan. Di dasar patung, ia menemukan sebuah prasasti kecil yang terukir dalam bahasa kuno. Ia mengambil foto prasasti itu dan berjanji untuk mempelajarinya lebih lanjut. Namun, saat ia menyentuh patung itu, sesuatu berubah. Udara di dalam gua menjadi lebih pekat, dan suara bisikan mulai terdengar di sekelilingnya. Buka mata kami, dan dunia akan menjadi milik kami. Galang, yang ketakutan, segera berlari keluar dari gua, tetapi tanpa ia sadari, ia telah membawa sesuatu bersamanya, kutukan yang telah lama tersegel. Andro, yang sudah mulai merasa hidupnya kembali normal, tiba-tiba mengalami mimpi buruk lagi. Kali ini, ia melihat sosok Damar berdiri di tengah ruangan gelap, wajahnya tampak cemas. Andro, waktumu belum selesai, kata Damar. Ada yang lebih besar, lebih kuat, yang sedang bangkit. Kau harus menemukan akar dari semua ini. Andro terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa bingung, tetapi ia tahu bahwa pesan Damar tidak bisa diabaikan. Ia menceritakan mimpinya kepada pamannya, yang selama ini menjadi pembimbing spiritualnya. Pamannya mengangguk pelan. Kutukan itu memang telah dihentikan di desa ini, tetapi akar masalahnya tidak pernah benar-benar dihancurkan. Jika kau mendapat panggilan lagi, itu berarti tugasmu belum selesai. Andro mulai melakukan penelitian dengan bantuan pamannya. Mereka menelusuri catatan-catatan kuno dan mendapati bahwa patung kayu itu bukan hanya simbol kutukan, tetapi bagian dari serangkaian totem yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Totem-totem ini diyakini sebagai segel yang menjaga roh-roh kegelapan tertidur. Salah satu catatan menyebutkan sebuah gua di hutan Sumatera, tempat totem utama disimpan. Andro merasa yakin bahwa ini adalah lokasi yang ia lihat dalam mimpinya. Dengan dukungan pamannya, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke tempat itu. Namun, perjalanan itu tidak akan mudah. Mereka menyadari bahwa membuka jalan menuju gua itu berarti menghadapi lebih banyak kekuatan jahat yang telah lama tersegel. Ketika Andro dan pamannya tiba di kota kecil di Sumatera, mereka mendengar cerita tentang Galang, penjelajah gua yang kini menjadi pusat perhatian karena penemuan lorong misteriusnya. Namun, mereka juga mendengar bahwa sejak keluar dari gua itu, Galang sering terlihat aneh. Ia berbicara sendiri, seringkali menyebut hal-hal yang tidak dimengerti orang lain. Beberapa warga bahkan mengaku melihatnya berbicara dengan bayangan di sudut kamarnya. Andro segera menyadari bahwa Galang telah terhubung dengan kegelapan yang sama. Mereka memutuskan untuk menemui Galang dan meyakinkannya untuk bekerja sama. Saat Andro, pamannya, dan Galang kembali ke gua, mereka mendapati bahwa patung besar itu tampak berbeda. Salah satu pasang mata patung itu perlahan mulai terbuka, mengeluarkan cahaya merah yang memancar ke seluruh ruangan. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan menyeramkan. Kalian tidak bisa menghentikan kami. Kami telah menunggu terlalu lama. Galang, yang tampak ketakutan, hampir terjatuh ke lantai. Tetapi Andro memegang tangannya, berusaha menenangkannya. Kita di sini untuk menghentikan ini, dikata Andro dengan tegas. Apapun yang terjadi, kita harus memastikan kegelapan ini tidak keluar. Pamannya mulai membaca mantra dari kitab kuno, sementara Andro dan Galang mencari cara untuk menghancurkan patung itu. Namun, setiap langkah mereka dihadang oleh bayangan besar yang muncul dari dinding gua, berwujud seperti manusia tetapi tanpa wajah. Pertarungan pun dimulai, dan waktu terasa semakin mendesak. Jika patung itu terbuka sepenuhnya, roh-roh yang tersegel akan bebas, membawa kehancuran yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Apakah Andro dan timnya berhasil menghancurkan patung itu? Ataukah mereka terlambat, dan kegelapan kembali menguasai dunia? Cahaya merah yang keluar dari mata patung mulai memenuhi gua. Andro merasakan getaran hebat di tanah di bawah kakinya, sementara suara bisikan semakin berubah menjadi jeritan yang menusuk telinga.
Pamannya terus melantunkan mantra dari kitab kuno, tetapi energi kegelapan itu begitu kuat hingga membuat udara di sekitarnya terasa berat. Di sudut lain, Galang terlihat semakin lemah. Ia memegangi kepalanya, tampak seperti seseorang yang berusaha melawan sesuatu di dalam pikirannya. Mereka ada di kepalaku. Mereka bicara. Mereka bilang aku milik mereka. Teriak Galang sambil mundur ke dinding gua. Andro segera berlari ke arahnya, mengguncang bahunya. Galang, kau harus melawan. Jangan biarkan mereka menguasaimu. Namun, sebelum Andro sempat mengatakan lebih banyak, sebuah bayangan besar muncul di belakang Galang. Sosok itu tampak seperti manusia, tetapi tubuhnya gelap pekat, dengan mata merah menyala. Tangan panjangnya melingkar di sekitar Galang, dan dalam sekejap, Galang berteriak sebelum tubuhnya tersedot ke dalam bayangan tersebut, menghilang tanpa jejak. Ketika pisau itu menembus totem, sebuah ledakan cahaya yang menyilaukan memenuhi ruangan. Jeritan-jeritan roh kegelapan menggema di udara, dan bayangan-bayangan yang mengepung Andro mulai memudar satu persatu. Totem utama mulai retak, mengeluarkan cahaya putih yang murni. Pamannya menarik Andro keluar dari gua, sementara seluruh struktur mulai runtuh di belakang mereka. Ketika mereka mencapai luar gua, mereka melihat gua itu ambruk sepenuhnya, menyegel semua yang ada di dalamnya. Cahaya merah perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang damai. Beberapa hari setelah kejadian itu, Andro kembali ke desanya bersama pamannya. Mereka tahu bahwa gua itu telah dihancurkan sepenuhnya, dan roh-roh kegelapan telah tersegel kembali. Namun, Andro masih merasa ada yang belum selesai. Ia masih memikirkan Galang, yang tubuhnya menghilang di dalam bayangan. Ia tidak tahu apakah Galang masih hidup, atau jika ia telah menjadi bagian dari kegelapan selamanya. Pamannya menepuk bahunya. Kau telah melakukan lebih dari cukup, Andro. Dunia ini akan selamanya berhutang padamu. Tetapi ingat, kegelapan akan selalu ada. Kau adalah penjaga terang, dan itu adalah tugas yang akan selalu melekat padamu. Andro menatap ke kejauhan, melihat matahari terbenam di atas bukit. Ia tahu ini bukanlah akhir dari perjalanan. Tetapi untuk saat ini, ia merasa damai.